Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sejak waktu subuh sampai menjelang maghrib ini kita diberi Allah kesehatan, diberi kekuatan sehingga kita bisa menunaikan ibadah suci puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan segala kekurangan kita dalam puasa ini dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, bahwasannya ibadah yang terbaik di bulan suci Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, banyak-banyak baca Al-Quran. Kenapa membaca Al-Quran ini menjadi ibadah yang terbaik? Meskipun semua ibadah baik, seperti misalnya baca sholawat sangat baik. Hari Senin baca sholawat baik, hari Selasa baca sholawat baik, hari Rabu baca sholawat baik. Tapi kalau malam Jumat dan hari Jumat, itu adalah waktu yang terbaik untuk baca sholawat. Malam Jumat dan hari Jumat diperintahkan untuk sholawat jauh lebih banyak dibanding hari-hari yang lain. Begitu pula membaca Al-Quran. Mau baca Al-Quran bulan Syawal, bagus. Ya, bulan apapun baca Al-Quran, bagus. Tetapi kalau baca Al-Quran di bulan Ramadan, itu lebih bagus. Ya, lebih utama. Kenapa membaca Al-Quran di bulan Ramadan lebih utama? Karena di bulan inilah Al-Quran diturunkan. Jadi Al-Quran itu diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW di bulan suci Ramadan. Nah, salah satu daripada bentuk mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran adalah belajar tentang keutamaan Al-Quran, belajar tentang tafsir Al-Quran, ya, belajar cara membaca Al-Quran. Itu bagian daripada proses membaca Al-Quran. Nah, sore hari ini kita akan, dan insya Allah setiap hari, belajar tentang kemuliaan surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Fadail suwaril Quranil Karim. Jadi fadilah-fadilah, kemuliaan-kemuliaan, keutamaan-keutamaan surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Karena setiap surat itu punya kekhususan sendiri. Contoh, ada orang meninggal dunia, dibacakan surat Al-Kahfi, bagus enggak? Bagus, namanya Al-Quran ya, bagus. Tapi kalau dibacakan surat Yasin, lebih bagus. Kenapa? Karena ada anjuran untuk membacakan surat Yasin kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Misal hari Jumat kita mau baca surat Yasin, bagus enggak? Bagus. Tapi kalau kita baca surat Al-Kahfi di hari Jumat, lebih bagus. Karena ada perintah untuk baca surat Al-Kahfi di malam Jumat dan di hari Jumat. Jadi masing-masing surat punya keistimewaan sendiri. Saya baca Al-Quran di dalam sholat. Saya baca surat An-Nas 10 kali, bagus enggak? Bagus. Kalau saya baca Al-Ikhlas 3 kali, bagus enggak? Lebih bagus. Kenapa Al-Ikhlas 3 kali lebih bagus? Karena dikatakan Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Jadi kalau 3 kali sama dengan khatam Al-Quran. Ada riwayat yang mengutamakan surat Al-Ikhlas. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi setiap surat punya keistimewaan sendiri di waktu yang tersendiri dan untuk kondisi tersendiri. Sementara semua wahyunya Allah adalah bagus. Karena itu adalah wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita akan mendengar, menyimak hadis
tentang keutamaan mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Disebutkan oleh Sa'ad bin Ubaidah an Abi Abdurrahman Az-Zulami an Uthman bin Affan radhiyallahu anhu anin Nabi SAW qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Dikatakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum. Dalam hadis itu banyak kalimat khairun nas, khairukum, khair itu banyak. Ya, termasuk di antaranya ada khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang terbaik, manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian, yang paling baik terhadap pasangan hidupnya, terhadap anak-anaknya, terhadap keluarganya. Khairukum. Nah di sini juga dikatakan khairukum. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang dia mau ta'allamal Qur'an, mempelajari Al-Quran wa'allamah. Dan dia mau mengajarkannya kepada orang lain. Jadi seseorang yang belajar Al-Quran, dia sedang berproses menjadi manusia yang terbaik. Walaupun membacanya namanya juga belajar. Beda dengan mahir. Mahir itu ahli. Kalau prosesnya belajar ya namanya lagi belajar. Ya orang belajar jalan. Ya, awalnya dari apa? Telentang jadi tengkurap, tengkurap jadi telentang. Kan begitu. Namanya ini belajar jalan. Kemudian nanti bisa merangkak. Setelah merangkak bisa berdiri, ditetah, ya jalan, mau dipegangin. Setelah itu bisa jalan sendiri. Setelah itu dia bisa berlari. Kalau udah jalan sendiri sama bisa lari, kita enggak sebut lagi belajar jalan, kan enggak. Dia sudah bisa berjalan. Nah ini yang disebut man ta'allamal Qur'an, siapa yang belajar Al-Quran. Tidak dikatakan belajar membaca Al-Quran. Ya, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Siapa yang belajar Al-Qur'an, bukan belajar man ta'allama qira'atal Qur'an. Siapa yang belajar membaca Al-Qur'an, enggak. Tapi siapa yang belajar Al-Qur'an, artinya semuanya. Mulai dari dia itu proses membacanya, kemudian proses tajwidnya, dia belajar tajwidnya, kemudian dia belajar tafsirnya. Ya, kemudian dia belajar mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tentang Al-Quran ini semua menyebabkan pelakunya yang mempelajari Al-Quran di segala bentuknya tadi, baik cara membacanya, kemudian mungkin ada yang lagunya, ya, kemudian ada yang mempelajari tajwidnya, kemudian tartil atau tilawahnya, kemudian tafsirnya, kemudian takwilnya, itu lagi berproses menjadi manusia yang terbaik. Berproses. Nah, makanya ini kabar gembira buat kita semua. Orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, dia adalah manusia yang terbaik. Kalau kita pengen menjadi manusia yang terbaik, pengen anak-anak kita menjadi manusia yang terbaik, pengen keluarga kita menjadi keluarga yang terbaik, pengen masyarakat kita menjadi masyarakat yang terbaik, maka kita harus menjadi pribadi yang suka mempelajari Al-Quran. Kalamullah ini. Wahyunya Allah. Kok kita tinggalkan? Ya, hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku meninggalkan Al-Quran. Ya meninggalkan Al-Quran. Bacaannya ditinggalkan, pengamalannya ditinggalkan, memahami sesuai dengan apa yang dipahami oleh Nabi SAW juga ditinggalkan. Enggak mau lagi menerima tafsirnya para ulama, mulai nafsirkan dengan kepalanya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Diarti-artikan sesuai maunya sendiri, naudzubillah min dzalik. Tapi kalau dia tetap mau belajar sesuai kaidah yang diterapkan oleh para ulama dalam pelajari Al-Quran, maka dia akan menjadi manusia yang terbaik. Dalam riwayat yang lain dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khiyarukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Kemudian di dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala khairukum man qara'al Qur'ana wa aqra'ah. Ya, khairukum man qara'al Qur'ana wa aqra'ah. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda SAW, yang terbaik di antara kalian seseorang yang dia mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Sementara dalam riwayat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata,
khairukum man qara'al Qur'ana wa aqra'ah. Ini kalimatnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qila rafa'ah qala na'am. Kemudian ditanya, apakah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini menganggap ini ucapan beliau sendiri atau ini ucapan Nabi SAW? Oh, itu ucapannya Rasulullah SAW. Hanya saja kalimatnya dengan kalimatnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, untuk hati-hati, hadis marfu'. Khairukum man qara'al Qur'ana wa aqra'ah. Yang terbaik di antara kalian yang membaca Al-Quran dan membacakannya kepada orang lain. Mengajari orang lain bisa membaca Al-Quran. Ini semua akan menyebabkan seseorang menjadi manusia yang terbaik. Ikhwani rahimakumullah. Ya, saya pengen sedikit ngajak merenung semuanya. Jadi kalau dikatakan yang terbaik adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, berarti guru Quran itu nilainya tinggi atau rendah? Guru yang mengajarkan kita Al-Quran, guru yang mengajari kita baca alif, ba, ta, tha, jim, ha, kho, dan seterusnya. Ini nilainya mahal atau murah? Seharusnya mahal. Karena berdasarkan hadis, manusia-manusia yang mengajarkan Al-Quran, itulah manusia terbaik, kan begitu ya. Berarti manusia yang paling top itu yang mengajarkan Al-Quran. Pertanyaan saya untuk pemirsa di rumah, dimanapun Anda berada. Apakah kita sudah menjadikan Al-Quran ini yang terutama di rumah kita? Apakah kita sudah menjadikan Al-Quran ini yang paling urgent di rumah kita? Cek, belajar membaca Al-Quran sama belajar A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Tuh, dulu waktu kita TK diajarin gitu. Kita lebih semangat ngajarin mana? Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kho kepada anak kita, atau A, B, C, D, E, F, G. Semua kita pelajari. Hono coroko ya kita belajar. A, B, C, D ya kita belajar. Alif, ba, ta ya kita belajar. Tapi di kepala kita, di hati kita, di benak kita, mana yang kita jadikan prioritas utama? Oh, nanti kalau nggak bisa baca A, B, C, D, anak saya bodoh loh ya. Betul ya? Muncul kalimat begitu, bodoh anak saya nanti. Tapi apakah terfikir? Kalau enggak bisa baca alif, ba, ta, dan seterusnya, wah ini kehilangan ganjaran banyak ini. Ini termasuk sayanya orang yang bodoh ini, sayanya orang bodoh. Kalau saya mengutamakan A, B, C, D ketimbang alif, ba, ta. Karena orang ngucap A, B, C, D, E, F, G enggak dapat pahala. Tapi orang baca alif, ba, ta dengan niat mempelajari Al-Quran, dengan niat mempelajari bahasanya Nabi Muhammad SAW, maka setiap mengucap alif, ba, ta dapat pahala. Belum lagi kalau itu nanti baca ayat-ayat Al-Quran. Dapat pahala yang besar. Nah, apakah kita sudah menjadikan Al-Quran di rumah kita prioritas utama? Apakah kita sudah menjadikan Al-Quran prioritas utama kepada anak kita? Nak, kamu mau jadi ahli apapun tidak jadi masalah selama itu halal. Tapi yang paling penting kamu jadi ahli Al-Quran. Kamu harus bisa baca Al-Quran dengan baik. Kamu harus bisa tajwidnya Al-Quran. Bapak enggak maksa kamu ngapalin Quran, tapi bisa baca, paham cara baca Al-Quran. Kalau kamu bisa hafal beberapa ayat dan surat, jauh lebih bagus. Kalau kamu hafal Al-Quran, bonus buat saya sebagai orang tua, bonus buat bapak, bonus buat ibu. Apakah sudah seperti itu? Kemudian kalau datang guru yang mengajarkan Al-Quran, sama guru mengajarkan matematika, sama-sama mulianya, guru ya. Sama guru satu lagi datang mengajarkan bahasa Inggris. Coba kita cek hati kita. Mana yang lebih kita utamakan untuk dimuliakan? Semuanya dimuliakan, tetapi mana yang lebih kita utamakan untuk dimuliakan? Kalau kita memandang sebelah mata, cuman baca Al-Quran. Yang ini penting ini.
Ini yang namanya matematika, bahasa Inggris, syarat masuk perguruan tinggi ini. Oh ini guru yang ngajar harus saya muliakan semulia-mulianya. Berarti guru matematika, bahasa Inggris bayarannya 2 juta, yang ngaji 50.000 cukup. Udah, ustadznya ngajar ngaji suruh ikhlas. Ilmu akhirat ya jangan diperdagangkan, Masya Allah. Buat dalil sendiri. Ya, giliran matematika, biologi, fisika, kimia dan kawan-kawannya kita apresiasi dengan angka yang besar. Tapi kalamullah kita pelit untuk mengeluarkan duit. Ini hati kita. Nah itu menjadi kualitas kita di hadapan Allah Ta'ala sesuai itu. Ya bagusnya guru matematika dikasih 10 juta gitu ya, biologi kasih 10 juta, Al-Quran kasih 100 juta, itu keren itu. Semuanya dimuliakan toh, gak ngurangi haknya. Nanti kalau ditanya kenapa yang guru ngaji kok dikasih nilai yang lebih dibanding guru yang lain? Jawabannya, iya karena ini nanti yang akan membuat saya masuk surga ya guru ini. Saya udah meninggal dunia, anak saya baca 1 huruf dari Al-Quran akan menyebabkan saya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana diceritakan dalam suatu riwayat, yang namanya juga riwayat nih kisah-kisah orang-orang soleh, boleh percaya boleh tidak. Tapi kalau film-film yang gak jelas aja kita nikmatin, kita percaya kok. Ya kan? Masa riwayatnya orang soleh kok gak dipercaya? Ya, kok gak dipercaya? Ada satu orang meninggal dunia. Kebetulan catatan keburukannya itu lebih banyak daripada catatan kebaikan. Hasilnya vonis siksa kubur. Siksa kubur. Tahun pertama siksa kubur, tahun kedua siksa kubur, tahun ketiga siksa kubur. Ya. Tahun ketiga lewat dikit, siksa kubur dihentikan oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saat itu yang disiksa nanya. Jadi orang tuh kalau di kuburan jujur semua. Malaikat, kok siksanya berhenti? Ada apa? Dijawab, mulai hari ini kami diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memuliakanmu. Allah sudah mengampuni semua dosamu. Loh, kok bisa begitu? Wong saya enggak ngamal apa-apa. Dijawab oleh malaikat, waktu kamu meninggal dunia, istrimu waktu itu dalam keadaan barusan melahirkan bayi. Nah ini bayinya sekarang umurnya 3 tahun. Dan hari ini bayimu itu mulai, yang sudah 3 tahun tadi ya, udah enggak bayi lagi berarti ya. Balita ini sudah mulai belajar membaca Al-Quran. Maka setiap huruf yang anakmu belajar, kamu dapat pahalanya. Terus nanya lagi, loh kan saya enggak ngajarin anak saya ngaji. Saya kan enggak suruh anak saya ngaji. Jawabannya adalah anakmu kan amalmu, produkmu, produksimu kan, bukan produksi orang lain, bukan toh ini. Anak ini kan produksi bapaknya. Jadi amal kebajikan yang dilakukan anak otomatis bapak ibunya dapat. Karena itu produknya orang tua. Nah kalau yang tanpa niatan ngajari saja bisa dapat manfaat yang luar biasa. Apalagi saya yang datangkan guru untuk anak saya. Katanya kepada guru ngaji tadi ya. Maka ini layak, ini investasi terbesar akhirat saya ya kepada guru ngaji. Lah sayangnya kita penghormatan kepada guru yang mengajarkan baca Al-Quran, mengajarkan tafsir Al-Quran, mengajarkan ilmu Al-Quran itu belum sepadan. Terbukti guru-guru TPA gitu ya, ya di musola-musola, di langgar-langgar, di masjid-masjid, bahkan yang privat ke rumah belum kita kasih nilai yang pantas. Ya nilai yang pantas, bahkan kita berhitung kemahalan. Itu kemahalan tuh segitu, Masya Allah. Nah ini enggak pas buat kita yang mengimani bahwasanya Al-Quran merupakan kalamullah yang mulia. Jadi siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran menjadi mulia. Enggak usah jauh-jauh lah. Mushaf ini ada handphone, ya handphone. Handphone ini kalau kita lagi tonton YouTube taruh di bawah enggak jadi masalah ya nonton YouTube. Betul kan? Ya mungkin juga enggak diciumin handphonenya. Enggak diciumin. Ya kecuali kalau ada foto-foto yang enggak jelas, naudzubillah min dzalik gitu. Tapi subhanallah, begitu buka aplikasi Al-Quran, nyala nih aplikasi Al-Quran, surat Al-Baqarah. Handphonenya apa mau ditaruh di lantai? Enggak, langsung ditaruh di atas, dipegang tinggi. Hormat sama handphone? Enggak, sama aplikasi mushaf. Kemudian dicium, ciumin handphone, bukan, ciumin aplikasi mushaf.
Ini handphone jadi mulia seketika gara-gara aplikasi mushaf. Mushaf Al-Quran, sampulnya. Sampulnya itu kalau pisah dari Al-Quran, dari mushafnya, sampulnya pisah. Sama orang mungkin dia ditaruh di lantai, cuman kertas biasa buat nutupin gitu ya, sampul. Begitu kertas biasa ini nempel di mushaf, maka kertas biasa ini diciumin sama orang. Kan bukan dibuka pas suratnya ya, surat Yasin diciumin gitu kan enggak. Yang diciumin apa? Ya sampulnya diciumin. Diletakkan di atas, dipegang, didekap, di tempat yang mulia, diletakkan yang mulia. Kenapa nih sampulnya ikut mulia? Ya gara-gara sampulnya berhubungan sama Al-Quran, sama mushaf tersebut. Lah kalau kertas jadi mulia, kertas dimuliakan. Lah manusia yang ngajarin Al-Quran kok enggak kita muliakan ini loh. Ini kita nih gimana, enggak jelas kita ini. Kertasnya kita bersihkan, kertasnya ini ya kita bersihkan, yang jadi mushaf itu ya. Bukan di dalam yang ada tulisannya ayat-ayatnya, saya enggak ngomong itu. Sampulnya kita bersihkan, sampulnya kita indahkan, kemudian sampulnya kita hargai. Lah kok manusia yang di dalam dadanya ada Al-Quran, hafal Al-Quran enggak kita muliakan? Lah kok manusia yang mengajarkan Al-Quran enggak kita muliakan? Kemudian kita lihat, oh fakir, miskin. Orangnya miskin, orangnya biasa-biasa, orangnya enggak terkenal. Jadi kalau yang dihormati bukan Al-Qurannya, terkenalnya. Kalau ustadznya penghafal Al-Quran terkenal langsung, Ustadz, Masya Allah, terkenal ustadznya. Ustadznya biasa-biasa saja, hidupnya susah, enggak kelihatan punya duit, ya enggak kelihatan punya pakaian yang bagus, sebelah mata. Berarti kita enggak menghargai Al-Quran ini. Kalau kita menghargai Al-Quran, kita muliakan Al-Quran, maka siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, kita muliakan luar biasa. Kenapa? Khiyarukum, golongan terbaik kalian. Khairukum, yang terbaik di antara kalian. Nah ini mudah-mudahan yang sedikit ini berkah dan manfaat. Ya, tidak terasa 20 menit saya bicara. Ya kurang lebih 20 menit. 20 menit itu cepat atau lama? Nah, lama tuh katanya. Kalau Ramadan gini 20 menit lama. Sebentar lagi kan kita akan masuk waktu maghrib. Sebentar lagi ya. Insya Allah enggak terasa ini. Masih ada 15 menit. Ya, sebelum saya tutup kajian sorenya dan dilanjut dengan zikir. Nah, saya mau menjelaskan zikir yang satu ini hendaknya kita baca sebanyak mungkin di bulan suci Ramadan. Ya zikir, tadi kan amal yang sebutnya baca Al-Quran. Selesai ngaji jangan berhenti. Fa idza faragta fansab. Selesai ya bangun lagi. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Terus diulangi lagi, diulangi lagi, diulangi lagi. Itu yang ngajarin bukan ulama. Itu berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Di akhir bulan Sya'ban, Nabi ngasih briefing kepada para sahabat. Kalian sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Sebentar lagi ada bulan suci Ramadan. Di antaranya ada nasihat Nabi, perbanyaklah untuk mengucapkan 2 kalimat. Yang 2 kalimat tersebut akan membuat Allah Tuhan kalian senang sama kalian. Dan 2 kalimat lagi, mintalah 2 kalimat lagi. Yang mana 2 hal ini kalian pasti butuh. 2 hal yang buat Allah senang adalah mengucapkan syahadat dan istighfar. 2 hal yang kita pasti butuh adalah minta surga, berlindung dari siksa api neraka. Makanya kita mengucapkan tadi,
Asyhadu anna Allah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Nah, kemudian dilanjutkan dengan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni, ditutup dengan ya karim. Itu berdasarkan hadis ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bertanya pada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, sebagai seorang istri ini nanya sama suaminya, nanti kalau saya ketemu Lailatul Qadar enaknya minta apa? Aku ngucap apa, minta apa? Lailatul Qadar, minta apapun dikasih. Minta apa? Ini kalau ateis ditanya, minta nikah, minta istri. Mungkin ada mbak-mbak, minta suami. Mungkin ada orang tua, minta mantu. Tapi yang ditanya ini Nabi Muhammad SAW. Yang nanya istri beliau. Karena cerdas. Ya, karena cerdas yang gak sembarangan, oh ini tawarannya minta apapun dikasih ya. Milihnya harus pas, minta apa itu. Maka Nabi SAW mengajarin, ucapkanlah Allahumma innaka afun, muji Allah dulu. Ya Allah, engkau ini suka memberi maaf dan menganjurkan manusia untuk meminta dan memberi maaf. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa. Suka dengan memberikan maaf dan suka sama orang-orang yang memberi maaf. Fa'fu anni, tolong maafkan aku. Ya Karim, dua yang maha mulia. Kita disuruh minta ampun. Jadi minta maaf sama Allah Ta'ala ini permintaan terbaik di malam Lailatul Qadar. Sehingga kalau tiap hari kita baca ini, Lailatul Qadarnya kapanpun kita udah minta yang terbaik. Paham ya? Lailatul Qadarnya kapanpun kita sudah minta yang terbaik seperti yang Rasul ajarkan pada istrinya. Gak mungkin Rasulullah SAW ngajarin buat istrinya yang kelas menengah ke bawah. Buat istrinya pasti Rasulullah SAW mengajarkan yang terbaik. Yang terbaik di antara kalian yang paling baik pada keluarganya. Ya Rasul yang nomor satu menjadi manusia yang terbaik sama keluarganya. Maka Rasul memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Termasuk doa, Rasul yang mengajarkan doa yang terbaik untuk keluarganya. Dan hebatnya keluarga Nabi yang merupakan istri tercinta Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha tidak menjadikan ini milikku sendiri, di-share kepada kita semua. Aku diajari Nabi seperti ini loh, SAW. Kalian amalkan. Makanya ulama menyusun menjadi asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar 3 kali. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna 3 kali, ditutup ya Karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah, nasaluka